A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summum bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Qala ngendika sapa Allah taala, awalau kana ayat tabi'unahum ana ta padha anut sapa wong kafir hum ing petinggi-petinggine petinggi ru'usaum hamzah istifham ana ta mereka tetap padha manut maring petinggi-petinggine atau bapak-bapaknya. Ayat tabi'unahum ana ta padha anut sapa menungso mau hum ing abaa ing pira-pira bapak walau kana senajan ana apa abahum bapak-bapake wong kafir iku layak kiluna iku ora padha ngerti ora padha mikir sapa abahum sean ing sewiji-wiji min amri dini saking urusan agama. Walaupun mereka bapak-bapak mereka itu tidak tahu tentang urusan agama. Laune iki walau ini faidah goya. Lau tetap saja syarat. Jawabnya dibuang. Wahum tabi'una lahum. Maka mereka tetap saja akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak-bapak mereka itu tidak paham terhadap urusan agama. Walayah taduna lan ora padha tampa pituduh sapa abahum ilal haqqi maring kebenaran wal hamzatu ta hamzah iku lil ingkari tuduh marang ingkari. Ini taklid buta, taklid yang membabi itu. Taklid itu mengikuti tapi tidak tahu asal muasalnya, mengikuti tapi tidak tahu landasannya. Ini yang membahayakan. Maka sebenarnya menurut cerita itu seperti doktrin ketuhanan mereka rubah menjadi seluruhnya trinitas seperti Lata, Uzza, Manat. Ada yang menceritakan konon ceritanya adalah mereka adalah orang-orang baik. Lata orang baik, Uzza itu ada yang menceritakan itu. Lah kemudian ya masuk akal apabila orang baik selalu dikerumuni oleh orang-orang yang ingin mengambil kemanfaatan cahaya ilmu yang disemburatkan dari orang baik itu. Sehingga apabila ada orang baik, kita hidup di sampingnya itu ikut juga kerebelan, ikut juga mempunyai sinar. Bodoh baik kambi cahaya laron dari jauh itu mencari cahaya. Jadi mereka mau mengalap manfaat cahaya yang disemburutkan daripada yang namanya lampu ini. Begitu juga orang. Seperti halnya misalnya Nabi, walaupun definisinya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah kemudian diberi ilmu, tetapi tidak wajib menyebarkan. Tapi tetap kenyataannya apabila ada orang diberi suatu keistimewaan ilmu, banyak orang yang di sampingnya. Banyak orang yang mengambil manfaat, tapi definisi Nabi tidak harus diikuti. Utusan Allah itu wajib, yaitu seorang yang diangkat derajatnya diberi wahyu dan wajib disebarkan. Konsekuensinya bagi yang tidak mau mengikuti, terimalah bendunya Allah. Bagi yang mengikuti, terimalah konsekuensi surga. Seperti ini. Jadi tetap saja orang baik dari dulu orang soleh tetap. Lah akhirnya orang baik ini kemudian meninggal dan masih saja ilmu yang bermanfaat. Jadi makanya idza manta ibnu adam ingkitu amalu ila salah salat qajariyah mul manfaat. Ilmu ini tetap dijalankan oleh mereka. Tetapi karena memang ya ini orang baik, orang yang berilmu diangkat tidak hidup lagi mati. Akhirnya kan juga
kebodohan. Pengikutnya juga mengikutinya tradisi ini dan menjalankan apa ilmu yang diserap pada saat dia itu berguru. Anaknya kurun berikutnya mengikutinya lagi, tapi taraf kebodohannya sudah tampak. Keturunannya terus turun temurun. Lah ilustrasinya gini, orang itu meninggal, kemudian karena orang baik ini selalu dikerumuni, walaupun sudah meninggal, tetap saja mereka itu memberi kemanfaatan. Contohnya Wali Songo itu kan memberi kemanfaatan, makomnya diziarahi, kemudian lingkungannya buka stand, bisnis, akhirnya tokonya laris, warungnya laris. Ini kan menunjukkan menyebar kemanfaatan kepada orang yang masih hidup. Ini keramatnya di situ. Lah di sini. Lah kurafahnya. Generasi pertama aneh aktif. Tasih komunikasi, tasih silaturahim, ziarah. Kemudian ngejak anaknya. Anaknya masih aktif mungkin. Tapi kolok-kolok. Kemudian ngejak putunya. Putunya enggak. Karena termasuk orang-orang mungkin enggak gaul bapak. Kemana ke situ. Tujuannya selalu menceritakan, nah ini adalah guru bapak, orangnya bijaksana dan pituahnya yang bapak ikuti, makanya kamu itu harus mengangkat derajatnya, menjunjung menghormat kepada ini walaupun engkau tidak hidup sejamannya. Tapi coba bayangkan, seandainya kurun cucu, akhirnya juga laki-laki, nah ini katanya gurunya bapak mbah kita. Dan bapak ini juga selalu diberi petuah dari bapak mbah kamu tentang guru ini dan saya ikuti. Lah level cucu ini akhirnya juga ada penolakan dan sebagainya. Karena hanya cuma seperti diajak dan nantinya di situ disadarkan tentang panutan dan lain sebagainya. Akhirnya menolak, cukup saja fotonya saja pak. Kita itu sudah mengingat gurunya kakek kita kan pak, nah, gitu kan. Juga fotonya. Kalau fotonya kamu bisa gambar sendiri. Kalau enggak bisa beli dan lain sebagainya. Inilah kurafa atau jahil murokab. Kebodohan tentang yang namanya mengambil intisari kemanfaatan untuk sekedar kita wasiru fil ardi fanduru. Jadi nak plesir rekreasi itu dianjurkan untuk mengambil iktibar. Jadi saya tidak cocok apabila walaupun destinasi wisata itu keluar dari non muslim misalnya Candi Borobudur, itu ya tetap harus dieksistensikan biar nanti untuk riset generasi sebelakang kita, generasi setelah kita. Jadi selalu mengingat bahwa dulu di Jawa ini ada seorang ini, kerajaan ini membangun itu. Atau juga ini di sini dulu Islamnya taat. Kemudian diberi keberkahan oleh Allah. Tetapi kemudian mereka lupa bahwa seluruh nikmat dari Allah. Akhirnya Allah pun hodok. Terjadilah penenggelamnya. Dan namanya tsunami, gitu ya. Di Aceh itu kan seperti itu, tsunami jegrek. Kemudian ada monumentalnya untuk diceritakan kepada anak cucu kita. Jadi fasiru fil ardi faranduru. Tetapi intinya nantinya malah justru mereka lebih suka karena intinya kita hanya cuma mendengarkan terus kebodohan. Lata ini disanjung sedemikian rupa. Dari awal itu tahu bahwa karomah Allah, maunahnya Allah. Jadi seluruh kejadian itu dengan izin Allah terjadi. Dan apabila ini adalah karomah kan seperti ini, atau karamah, atau maunah, atau yang namanya apa, mujizat, adalah suatu kejadian yang di luar nalar, ya. Tapi kalau nanti diceritakan ya juga realistis bahwa dalam semesta ini adalah mutualis simbiosis. Gelombang yang sama akan ketemu dengan gelombang yang sama.
kemudian akan saling membantu, memberi dan menerima. Kau baik kepada alam, alam pun baik kepada kita. Kamu menyumbang alam, alam pun menyumbang kita. Manusia itu kan yang kadang nggak sadarnya adalah kita selalu saja meminta, tanpa pernah membayangkan bahwa saatnya kita juga diminta oleh alam. Kalau siang kita diberi yang namanya oksigen, kalau malam kita harus memberi, kan gitu. Nah, ada siang dan ada malam, dan antara tumbuhan, pepohonan memberi apa yang kita manfaatkan. Kita memberi kepada pepohonan, ini namanya mutualis simbiosis. Jadi kapan saatnya kita memberi kepada alam, kapan saatnya alam memberi kepada kita. Ya gitu, maka terjadilah balance, keseimbangan. Kamu saja tidak pernah toleransi memberi kepada alam, kok malah kamu selalu saja mengeksploitasi alam. Akhirnya kamu sendiri delok kumpul duit terus. Saatnya duit itu yang diberi oleh alam, saatnya alam mengambil bagiannya. Hai, mana bagian saya? Dari dulu kamu saya beri terus, tapi saatnya sekarang saya ngambil bagian. Kamu tidak sadar kegoncangan ekonomi, permasalahan bertubi-tubi. Itu bukan kebetulan, tapi itu kepastian dari hukum alam. Jadi kalau kamu ingin makan enak, keluarkan dulu isi yang ada dalam perut kamu dengan lewat Kalau kamu tidak pernah beol kemudian terjadilah sakit perut karena tidak punya Ketika kamu sakit perut, makan tidak akan terasa nikmat, walaupun apapun yang mungkin orang lain enak. Tapi dalam keadaan kamu lapar, ketika kamu memasukkan makanan ke dalam perut lewat mulut, pasti rasanya nikmat karena perutnya lapar. Itulah kehidupan. Kembali kepada ini, terjadi khurafah. Akhirnya mereka mendewakan karena dulu dikenal kayaknya ampuh ini untuk wasilah dan lain sebagainya. Sekarang fenomenanya banyak beribu motivasi penyelenggara ziarah Wali Songo. Orang-orang bodoh kemudian ini dan itu. Selah ono sing bakar menyan sekarang ngono, ono sing ini karep ngono. Tapi yang jelas sabda Rasul itu kan ziarah itu ada manfaatnya. Paling tidak kita mengingat bahwa kita ya juga akan mati. Yang selanjutnya kita mengingat bahwa orang yang ada ini sebagai bentuk dulu sewaktu hidup pernah berjasa. Ini namanya Sunan Kalijogona. Perjuangannya seperti ini. Kamu bisa tiru. Makanya orang baik akan ditolong oleh Allah. Kalau kamu orang baik seperti Sunan Kalijogo, hidup kamu pun tentram. Lah inilah cerita ini untuk penyamaan, untuk menjadi motivasi dan lain sebagainya. Tapi baca kebodohan seperti petilasan itu minta yang namanya apa? Nomor lah, minta buntut lah dan lain sebagainya. Minta uang dan lain sebagainya. Ini yang memang salah aslinya. Jadi ini taraf meminta saja. Saya tidak meminta kepada makom ini. Tetapi saya meminta kepada Allah dan lewat ini. Lah, kamu yang nanti sama saja. Akhirnya kebodohan sehingga karena kamu seorang sibuk, kamu orang kaya, kemudian kamu menciptakan gambar misalnya Sunan Kalijogo atau wali yang lain. Akhirnya kamu cukup saja kamu mandeng dan lain sebagainya, menghormat dan ini. Lah ini terjadilah adanya penyembahan di sini. Ketika kamu bisa tidak hanya cuma gambar, tapi mengukirnya menjadi patung. Terciptalah Lata, Uzza, Manat. Dulu katanya adalah orang soleh yang sama seperti ini. Tetapi akhirnya khurafah, kebodohan. Lah anaknya mengikuti kebodohan ini. Walau kana abauhum la yaqiluna sa. Walaupun bapak kamu itu bodoh karena tidak ngaji, kamu tetap ikuti. Ya ini kagak barometer bapak. Anak kiai, orang tuanya kiai belum tentu menjamin anaknya bisa ngaji. Maka sing paling ampuh adalah ketika
keturunan sampai level 4 dia itu masih kekeh menjaga kalimatullah, dan keturunannya selalu saja memperbaiki nama besarnya bapak-bapaknya. Contohnya Ibrahim Abul Basar menanamkan tauhid yang kuat dalam hati anaknya. Ismail, Ishak. Coba ambil saja Ishak. Ishak mempunyai anak, menanamkan tauhidnya dari tauhid yang diajarkan oleh bapaknya yaitu Ibrahim. Muncullah Yakub. Yakub mempunyai anak, tanamkan ketauhidan yang pernah diajari oleh bapaknya yaitu Ishak. Ishak pernah diajari oleh ayahnya yaitu Ibrahim. Jadi tanamannya sampai muncul yang namanya Nabi Yusuf itu kaya apa? Luar biasa, menjadi seorang nabi, seorang yang berharga. Sekarang coba, bapaknya kiai, anaknya tidak mau ngaji, tidak mau mengikuti. Akhirnya jadi kiai pun terpaksa, nak, bapak itu sudah tua, kamu kan sebagai penerusnya. Pak, saya tidak ngaji dong, Pak. Saya nggak mondok, nggak apa-apa, hanya cuma ngimami saja. Ngimami sholat kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagainya. Lah anak saja itu pondasi orang tuanya tidak kuat kepada anaknya. Apalagi tumibo cucunya, tentunya tidak ampuh. Cucunya nggak pernah ngaji, nggak pernah apapun, ya sudah gobloknya triple lagi. Nah, ya anaknya ini bilang kepada bapak sudah tua, teruskan aja. Akhirnya gitu. Makanya kamu gelem ngaji, pasti rentetan genetika kamu ada yang seneng ngaji. Kalau tidak seneng ngaji, ada yang langsung bisa ngaji. Bener enggak? Ramamu siapa? Sul? Kiai itu Sul. Tapi kalau diteliti dhuwur nek bapaknya kamu enggak kiai, ya fatrah lah. Bapak itu. Tapi bapak mbahnya kamu mungkin seorang kenal agama. Kan gitu. Enggak kenal agama, bapaknya lagi. Makanya genetikanya. Jadi kiai ku ya ora pere-pere, asal nuturang dalan dadi kiai. Enggak. Wong sugih langsung kesempatan dadi kiai ndak bisa. Seperti Nabi itu rentetannya tetap dari Adam sampai Nabi Muhammad itu apa jenenge rentet genetikanya orang-orang ngerti agama semuanya. Ya kan ya repot seperti ini. Maka enggak usah repot-repot jadi kiai dakwah kepada preman. Innamal khamru wal maisuru, ya enggak mempan dong sebab bapaknya saja itu seorang preman, ya anaknya jadi preman kan gitu. Ya gitu. Jadi mereka tetap enggak mau saya mengikuti bapak saya mengikuti bapak saya. Ini repotnya. Walaupun bapak kamu, bapaknya kamu di atasnya enggak kenal agama dan mengikuti kan gitu. Ini kamu tuladan bahwa genetikanya ada. Genetika. Secara hakikat itu ditanam. Lah ketika nanti ada tumbuh, kemudian kerdil dan lain sebagainya, berarti medianya saja yang tidak seimbang. Berarti jelas, anak bocah pondok, anak bocah ora betah nang pondok, ya nu babakan adalah dalan ora fokus ulingi ngibadah. Ya enak-enak nang pondok ora gitu kan. Ya gitu. Udah gawe mbiyen aki pas orang ibadah ya kayak gue. Ya gitu. Lah ketika gitu bapakku aku kok bisa mondok. Ya gitu malah. Deleng guys, ada Dewi di sini. Dewi itu kan orang Nasrani ya, ibunya. Bapaknya. Kalau dalam fatrah itu mungkin fatrah kosong, enggak kenal agama. Tapi orang tuanya juga mungkin kenal agama. Kalau tidak, ya ndure lagi. Di atasnya itu pasti kenal agama. Kan gitu. Suatu saat pasti akan beriman cara kayak itu. Itu cara. Maka ini jelas. Walau kana abahum la yaqiluna syai' wala yahtadunan ora padha timbut ora tanpa pituduh sapa abahum illa hakim. Wala hamzatu hamzah kulil ari.
Wa masalul ladzina kafaru tawi perumpamaane wong akeh sifatul ladzina tegese sifate wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina wa manal wong yad'uhum kang padha yad'uhum ilal huda kama salil ladzina perumpamane wong kafir waman yad'uhum lan wong yad'uhum kang ngajak sawan hum ing alladzina kafaru ilal huda iku kama salil ladzina yan ikuna kaya sifate atau perumpane wong yan iku kang nyuwara sapa alladzina ayasutu tegese nyuwara bengak-bengok bima kelan perkala yasmauna kang ora padha ngrungu layas mau kang ora ngrungu ila du'a kejaba ing pengundang-undang wanita alan tegese pengundang-undang sawatan tegese swara la yafhamu kang ora paham sapa wong maknahu ing maknane mong hum tegese utawi alladzina kafaru iku fisimail mauidati ing dalem uling ngrungu pitutur wa adami tadabburihim lan ora onone angen-angene mau idza kalbahaimi kaya raja kaya tasmau kang krungu sapa bahaim raja kaya kewan sawetara iha ing swarane wong sing angon raja kaya wala tafhamuhum lan ora paham sapa bahaim ing wong sing angon hum utai alladzina kafaru iku sumun budek bukmun picak ngumyun sumun dadi mubtada ora krungu ya jenenge budek ini dadi khabare hum sumun bukmun bisu umyun picek budek bisu picek wahum mongko utai alladzina kafaru iku layak kiluna ora padha angen-angen sapa alladzina al-mau'izati ing ditutur. Perumpamaane sifat-sifat orang kafir yaitu orang-orang yang diajak kebaikan. Objeknya orang yang diajak kebaikan. Waman yad'uhum ilal huda lan wong sing ngajak mari wong kafir paling pitutur yaitu para nabi-nabi iku seperti orang yang bengak-bengok yang memanggil-manggil dengan sesuatu layas ma'uhu yang orang yang mendengarkan layas mau kang orang ngrungu kecuali hanya cuma ya pemanggil-pemanggil itu saja. Jadi tidak tahu maksudnya. Ini perumpamaan seperti sapi atau kerbau. Itu dengar karena punya telinga. Panggilannya atau suaranya sing angon, sing mengembala. Tapi dia itu tidak paham apa karepe wong sing apa karepe omongane wong sing menggembala. Wong kafir iku walaupun kupinge krungu pengajak-ajake para nabi, ya saiki pengajak kiai, tapi dekne itu ya hanya cuma mendengarkan, yaitu mendengarkan suara gitu saja. Kecuali doa itu pengajak-ajak, ya wis pengajak-ajak dan pengundang-undang. Ya itu saja, tapi tidak paham semuanya. Makanya di sini ancamannya walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni. Sudah disediakan neraka jahanam bagi sebagian besar golongannya jin dan manusia. Siapa yang mempunyai jatah neraka jahanam ini dari golongan jin manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak pernah berpikir, tidak pernah angan-angan tadabbur tentang mau'izah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mendengarkan.
Walahum ayunun, mereka mempunyai mata, la yubsiruna, tapi mereka tidak melihatnya, melihat kebaikan. Mereka mempunyai hati, tidak punya pikiran. Mereka mempunyai mata atau mempunyai telinga, tapi tidak mendengarkan pengajak-ajak kebaikan. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat kebenaran. Lau ayunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am, mereka seperti rojo koyo, yaitu kewan bahaim, hewan-hewan. Padha kan, Bu? Kowe karo wedhus padha. Duwe kuping, mripatmu pira loro? Wedhus mripate loro, kupinge ana. Duweni otak, duweni. Tetapi ya kowe nek wedhus kupinge ora kanggo ngrungokno kebagusan. Mripate ora kanggo ngrungu. Jadi mereka persis seperti ulaika kal an'am balhum adulu, bahkan lebih hina. Lebih rendah daripada posisi jadi kambing. Enak dadi wedhus lah. Mending aku ngingu wedhus ya daripada ngingu menungso tapi kon ngaji ora padha gelem. Kabeh diempani. Sekolah digratisna. Ngono kan? Mending ngingu wedhus. Nek wedhus diempani gede sembelih atau didol. Payu ora? Payu lah kowe didol disembelih ora bisa. Ya bener kan? Ya iya. Makanya balhum adalu, bahkan mereka itu lebih hina, lebih sesat, lebih rendah daripada kambing atau sapi. Kalau sapi bisa dijual kalau ketika gemuk, tapi manusia diingu-ingu lemu-lemu tok, kon kerja ora gelem, kon ngaji ora gelem, karepmu ki apa karepmu? Mereka sumun apa budek tuli bukmun bisu omnya wis budek bisu ora bisa ngomong kebagusan picek. Yang buta apanya? Yang buta mata batinnya, yang tuli kesombongan. Ini nah. Jadi walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni, itu Nagune Roma Irama gitu mengadaptasi dari ayat ini. Tak buta dua mata namun tiada melihat. Orang buta matanya tapi kok orang bisa melihat. Tak tuli dua telinga namun tiada mendengar. Kupingmu ora budek tapi ndak pernah ngrungokno. Yang buta. Nah, gitu kan? Makanya sumun bukmun amyun fahum la yaqilun. Wis persis itu. Mending ngungu wedhus lah. Bisa ditolak ngungu menungso. Nah, makanya nek dadi kiai kudu legowo banget ya. Nak dadi kiai ku ngene marah mengono marah, oh alah darah tinggi kumat terus ya. Makane nek dadi kiai ku ora usah majibno santri kudu pinter. Nek majibnanya pinter itu ndak dakan ora ikhlas. Sing penting kena kowe turu nang pondok dari turu nang pinggir toko atau nang pinggir dalan dadi wong gemblung, mending kowe turu ring pondok. Paling tidak bisa direm. Ora melu-melu dadi preman, ora melu-melu dadi apa kae. Kowe kan nang omah kan dadi preman kok. Ya ta? Ya iya, konsumsine pil gila kae. Pil anjing. Ngerti kan, Bok? Pil anjing gila diuntal. Terus sebarno kewenangan wong tuane akhire dipondokno. Bahasa ngono, wong urung dadi gabalik ndi sapa kacen? Rio ya. Nang ndi wong? Tiga balik ya kumat maning nang omah. Dimanjakan dan lain sebagainya. Wis nang pondok malah bola-balik kon Bali. Iya, ora bisa kerjasama kon wong tuane. Nang pondok wae turu nang pondok. Aja nang omah. Apa-apa njaluk balik dilayani nganjuk dibalik. Ya kaya mengene ora kae kan.
enggak mau ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana abahum, hamzah istifham. Walau kana mau laone ana lao kok ana wawune iku kebanyakan nganggo faedah hoya ya, senejan bahasa Jawa. Walaupun bahasa Indonesia. Tapi tetap walaupun dekne iku faedah hoya dan secara lafadznya ndak punya jawab, hakikatnya tetap punya jawab, maka jawabnya dibuang. Walau kana wa ustinaf lau syarat jawab syarat lau kana isime kana khobare kana isime kana abau mudhaf ilaih la yaqiluna la nafi yaqiluna fil fa'il maf'ul bi fil yaqilu fa'il dhamir wawu maf'ul bi syai'an jumlah la yaqiluna fil fa'il maf'ul bi di mahal nasab dadi khobare kana jumlah kana saisime khobare ora ono mahale dadi fil syarat lau jawab belau dan buang takdire fahum tabi'una lahum, mereka tetap mengikuti bapak-bapaknya. Fahum tabi'una lahum min a'andi wala yahtaduna wa ataf la yahtaduna lanafi yahtaduna fil fa'il fil yahtadu fa'il dumur wawu jumlah yahtaduna fil fa'il ora di mahal nasab din atau namaring jumlah la yaqiluna jami ataf podo dadi khobare kana walau wa masalu wa istinaf masalul ladina mubtada khobar mubtadane masalu mudhaf aladina mudhaf ilaih khobare takna wa masalul ladina wa istinaf masalul ladina mubtada khobar mubtadane masalu mudhaf aladina mudhaf ilaih kafaru fil fa'il fil kafaru fa'il dhamir wawu jumlah kafaru fil fa'il ora ono mahal disilai aladina kama salin jar majrur jar kaf majrur masalin masalin mudhaf aladi mudhaf ilaih tumunung dadi khobare masalun. Jadi kaf itu sibul asli atau sibu jaid, huruf jar serupa asli, tidak mempunyai ta'alluq sehingga tumunung langsung kama salil ladina jar majrur jar kaf majrur masalin mudhaf aladi mudhaf ilaih tumunung dadi khobare masalu jumlah masalah mubtada khobar ora ono mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Makanya bisa saja kapnya bimana mislu, jadi mislu masalil ladina. Yan aiku fil fa'il yan aiku fa'il dhamir mustatir jawas takdiru kang baru aladi. Jumlahnya aiku fil fa'il ora ono mahale dadi silai aladi bima majrur jereba majrur malak taluk malak yan aiku taluk bima la yasma'u fil fa'il maf'ul bih fil yasma'u fa'il tanu tajawas takdiru kang baru mana alladzi maf'ul bih du'a illa istisna mufarrah jumlah yasma'u fil fa'il maf'ul bih ora ono mahale disilaima. Istisna mufarrad adalah illa yang dikosongkan dari mustasna minhu. Jadi tidak ada mustasna minhu. Maka untuk memudahkan pemahaman illa istisna mufarrad adalah lafal sebelum illa yaitu yasma'u langsung ngamal kepada lafal setelah illa yaitu doa. Jadi doa menjadi makmul la yasma'u itu kepenake. Wanida atif matuf ala atifahu matuf nida matuf ala doa aja jama atau podo dadi maf'ul bih la yasma'u. Sumu bukmun sumun dumunung dadi khabar mubtada kang den buang takdire hum jumlah mubtada khabar ora ana mahal di jumlah ibtidiyah. Bukmun atif matuf ala atifahu mau matuf bukmun atife wawu kang den buang maktufe bukmun maktuf alih sumun jajaman tapodo dadi khobare hum kang den buang umyun atif maktuf alih atife wawu kang den buang maktufe umyum maktuf alih sumun jajami atapodo dadi khobare mubtada kang den buang fahum fasikha hum mubtada khobar mubtada hum la yaqiluna fil fa'il fil la nafi yaqiluna fil fa'il fil yaqilu fa'il wawu jumlah ya'kilu fil fa'il timal rafa dadi khabare hum jumlah hum mubtada khabar timal nasab dadi makul kaul kang den buang walau alam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.